Iya, terima kasih. Shalom. Shalom. Ya. Senang Shalom. bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu saudara-saudara. Ya, banyak yang saya masih hafal mukanya. Ya, ada juga yang saya baru ketemu saat ini. Ya, kita bersyukur ini anugerah Tuhan untuk kita memberikan kesempatan boleh bertemu. Ya, hampir tiap hari kita buka Facebook, buka WA, ada yang terpapar COVID, terinfeksi COVID, ada yang meninggal, luar biasa banyak sekali. Iya, tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan kita bertemu seperti pada saat ini. Puji Tuhan, ini berkat Tuhan untuk kita. Baik, sebenarnya saya sudah mengaminkan juga doa Pastor Dian tadi, mendoakan untuk pelayanan pada saat ini. Ya. Jadi kepada saya dimintakan untuk menyampaikan firman Tuhan di bawah tema Freedom in Christ. Ya. Semuanya bisa melihat? Yes. Oke, baik. Terima kasih. Kemerdekaan dalam Kristus atau pembebasan dalam Kristus. Seperti itu. Itu yang diberikan kepada saya untuk saya sampaikan. Saya membahas tema ini dari satu ayat saja. Dari Yohanes pasal 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kita tahu bersama ayat-ayat sebelumnya di sana Tuhan Yesus sedang berbicara dengan orang banyak, termasuk para pemimpin agama, dan dia menegaskan keberadaan mereka yang ada di bawah perhambaan dosa dan mereka harus dimerdekakan. Tetapi mereka sendiri menyanggah, sejak kapan kami dijajah? Kami ini keturunan Abraham. Dan Tuhan Yesus menegaskan, ya, kalian terjajah dalam dosa. Dan kalian perlu dimerdekakan, dan yang dapat memerdekakan kalian itu hanya satu. Itulah Sang Anak, Tuhan Yesus Kristus. Jadi di tengah-tengah kita memperingati kemerdekaan bangsa kita mau merenungkan kemerdekaan dalam Kristus ini. Bagaimana terjadinya kemerdekaan dalam Kristus itu? Ada beberapa hal yang saya ingin angkat. Saya memakai bentuk skema-skema seperti itu, ya. Yang pertama yang akan kita lihat, kita memiliki Allah yang maha adil dan maha benar. Kalau dipakai istilah maha, itu berarti mutlak. Ya, tidak ada yang tidak adil di dalam dirinya, yang tidak benar, yang tidak suci. Itulah Allah. Dan Allah yang maha adil dan maha benar ini menciptakan manusia, Adam dan Hawa, itu berstatus adil dan benar juga. Jadi tanpa dosa. Tanpa dosa. Itu sebabnya karena Allah menciptakan dia menurut gambar dan rupanya, banyak aspek tentang gambar dan rupa Allah, tetapi secara khusus dalam status tanpa dosa, memenuhi tuntutan keadilan dan kebenaran Allah, sehingga ini yang memungkinkan manusia dapat bersekutu dengan Allah yang maha adil dan maha benar. Inilah keberadaan Adam dan Hawa.
Ya, seperti itu dalam keberadaan tanpa dosa, memenuhi tuntutan keadilan dan kebenaran Allah yang maha adil dan maha benar. Sehingga mereka dapat bersekutu dengan Allah, menikmati Allah. Ya, jadi Allah menciptakan manusia itu punya 3 aspek tujuan: bersekutu dengan Dia, menikmati Dia, dan memuliakan Dia. Luar biasa, ya. Ya, kita saja cuma menikmati hal-hal tertentu sudah luar biasa. Apalagi ini menikmati Allah dan juga memuliakan Allah. Karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tanpa dosa, memenuhi standar keadilan dan kebenaran Allah, sehingga kita dapat bersekutu dengan Allah, menikmati Allah, dan memuliakan Allah. Tapi tragis, kita tahu bersama bagaimana Adam dan Hawa ya melanggar ketetapan Tuhan. Ya, dikatakan, jadi saudara, saya sudah pernah menyampaikan di sini, Adam dan Hawa ini diciptakan tanpa dosa. Ya, tidak mungkin ada produk yang dari Allah ada unsur dosa. Karena di dalam diri Allah tidak ada satu titik dosa. Karena Dia maha adil, maha benar. Ya, jadi Adam diciptakan tanpa dosa. Tapi seperti yang saya jelaskan, punya free will, punya kehendak bebas. Bisa pilih berdosa, bisa pilih tidak berdosa. Bisa pilih taat, bisa pilih tidak taat. Tapi dalam keadaan yang tanpa dosa. Itu, dan akhirnya mereka menggunakan free will mereka memilih berdosa. Maka akibatnya baru muncul. Jadi dosa itu tidak masuk dalam teori kausalitas. Teori kausalitas artinya teori sebab akibat. Karena diciptakan berdosa, maka akibatnya berdosa. Manusia tidak, Adam dan Hawa tidak. Tidak diciptakan dalam prinsip kausalitas. Dia diciptakan suci dan benar. Ya. Tetapi pada waktu mereka memilih tidak taat, maka akibatnya mereka baru menjadi berdosa, baru ada dosa dalam aspek manusia. Kita tahu bersama, akhirnya mereka berdosa, berstatus dosa. Karena mereka berdosa, dosa bertentangan dengan sifat Allah yang maha adil dan maha benar. Akibatnya mereka harus terpisah dari Allah. Terpisah dari Allah. Ya, karena tidak ada satu titik dosa yang bisa bersekutu dengan Allah. Padahal mereka karena memilih tidak taat, akibatnya mereka berdosa, menjadi dosa, maka akibatnya mereka harus dibuang dari hadapan Allah, terusir dari hadapan Allah, terpisah dari Allah, kehilangan persekutuan dengan Allah, tidak dapat menikmati Allah, dan tidak mampu memuliakan Allah. Ini keberadaan akibat dosa. Seperti itu. Nah, karena terpisah dari Allah akibat dosa, maka manusia berada di bawah hukum dosa dan hukuman dosa. Apa itu hukum dosa, saudara? Kita di bumi ini terikat oleh hukum gravitasi bumi. Ya, kita mau lompat keluar dari bumi, tidak bisa. Kita kembali harus ke bumi, karena kita terikat dengan prinsip gravitasi bumi. Ya, seperti itu. Kita terikat dengan hukum gravitasi. Demikian juga pada waktu kita terpisah dari Allah, sumber kebenaran kita, sumber kesucian kita, maka kita terikat dengan satu hukum, hukum dosa. Ya, terjajah dengan satu hukum, hukum dosa.
Kita mau keluar tidak bisa. Kita mau yang kita ingin lakukan yang baik, tapi yang kenyataan yang kita lakukan yang tidak baik. Kita terikat. Bahkan dikatakan kesalehan kita bagaikan kain kotor di hadapan Allah. Tidak bisa keluar. Terikat dengan hukum dosa. Dan yang berikut bukan saja hukum dosa, tetapi kita terikat dengan hukuman dosa. Dan hukuman dosa ini tidak main-main. Upah dosa maut, ya, seperti itu, ya, maut yang berpuncak sampai ke dalam kengerian neraka. Iya. Kalau upah dosa saya sudah pernah katakan 100 juta banyak yang kita bisa bayar. Tapi upah dosa maut yang berpuncak sampai ke dalam kengerian neraka, berapa lama? Kekal selama-lamanya. Mati kekal. Jadi ini keberadaan kita akibat dosa itu. Ya, menjadikan kita terpisah dari Allah. Akibat terpisah dari Allah, kita berada di bawah hukum dosa. Tidak bisa keluar. Dalam bahasa lain, kita dikatakan mati rohani. Dalam bahasa lain, kita dikatakan buta rohani, lumpuh rohani. Jadi kalau orang buta berjalan, saudara, dia tabrak sana, tabrak sini, jangan saudara marah, ya, karena memang dia buta. Iya, seperti itu, saudara. Ya, jadi kalau orang yang hidup yang ada terjajah oleh dosa dan hukum dosa, jangan kaget kalau hidup mereka tabrak sana, tabrak sini. Mengapa? Karena mereka masih terikat dengan hukum dosa. Tidak bisa lepas, tidak bisa keluar dari keadaan tersebut, ya, terjajah dengan hukum dosa ini, saudara. Tabrak sana, tabrak sini. Saya pernah sampaikan di sini analogi, ya, babi itu, saudara, senang di lumpur, dibecek, babi itu senang di lumpur. Jangan saudara berpikir itu kotor dan saudara katakan, jangan itu busuk, itu kotor. Babi bilang, apa-apaan, enak begini kok dibilang busuk, kotor. Ya. Jadi bagi orang yang terikat dengan hukum dosa, wah, perspektifnya terbalik 180 derajat. Saudara bilang itu dosa. Dia bilang, ini bodoh, mau makan apa kamu kalau mau hidup kayak kamu begini. Seperti itu, saudara. Karena perspektif mereka, hidup mereka berada di bawah hukum dosa. Yang berikut bukan saja hukum dosa, hukuman dosa. Maut berpuncak sampai ke dalam kengerian neraka dan tidak ada yang dapat luput dari sana. Tidak ada. Ini keadaan kita. Kita bagaikan sebelum Indonesia merdeka, terjajah 3,5 abad dengan Belanda dan sekian tahun dengan Jepang. Itu mengerikan. Walaupun sebagian orang besar, orang Manado kayaknya senang-senang aja ya. Kalau dulu cerita dengan orang tua-tua dulu 1 sen dulu, waduh, berharga luar biasa. Sekarang tidak ada harga. Wah, senang ya. Kayaknya dimanjain sama Belanda. Tapi pada umumnya, saudara, walaupun menghasilkan gedung-gedung karena ada kerja paksa dan sebagainya, ya, terjajah. Apalagi masa Jepang. Ya, itu banyak orang Manado menderita itu. Karena pro Belanda banyak yang dipancung itu. Zaman itu. Ya, seperti itu, saudara. Demikian juga keadaan kita. Karena berdosa, kita berada di bawah hukum dosa. Dan secara pasti kita menuju ke dalam kengerian maut. Itu keadaan kita. Kita terjajah oleh dosa, oleh hukum dosa, dan oleh hukuman dosa. Ini keadaan kita, tetapi kita bersyukur
ya, Allah yang maha adil dan maha benar itu, ya, yang menghukum manusia yang berdosa dengan hukum dosa dan hukuman dosa, terpisah dari Allah. Tetapi Allah yang maha adil dan maha benar adalah Allah yang maha kasih. Alkitab tegas dalam Yohanes 3 ayat 16, for God so loved the world. Begitu mengasihi dunia, begitu mengasihi manusia, sehingga dia mengaruniakan anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk kita. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah dosa, hukum dosa, dan hukuman dosa kita. Dia mengaruniakan Yesus, satu-satunya manusia sejati. Dia Allah sejati, sekaligus manusia sejati, yang memenuhi standar keadilan dan kebenaran Allah. Kita tidak, hanya Dia. Ya, bahkan Dia sudah menggantikan kita menanggung upah dosa kita. Dia yang tidak berdosa menggantikan kita membayar upah dosa yang adalah maut, sehingga pengakuan iman rasuli kita menegaskan Dia disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, mengalami segala kengerian maut, ganti kita. Jadi Dia bukan saja memenuhi standar keadilan dan kebenaran Allah, tetapi Dia menggantikan kita untuk memenuhi keadilan dan kebenaran Allah, sehingga hanya Yesuslah satu-satunya, ya, yang berkenan kepada Allah, yang punya persekutuan dengan Allah. Dan itu Dia sudah kerjakan bagi kita 2000 tahun yang lalu. Bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana kita dimerdekakan dari dalam Adam, pindah ke dalam Yesus, sehingga kita mengalami kemerdekaan yang sejati. Ada beberapa poin penting yang akan kita lihat. Yang pertama, ya, kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Mengapa, saudara? Karena tidak semua orang yang pada akhirnya dimerdekakan. Ya, hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah. Mengapa selain Alkitab menegaskan tentang pemilihan, tetapi juga poin kedua ini, ya, kita yang dipilih oleh Allah, kita dilahir barukan oleh Roh Kudus. Dilahir barukan. Kita tahu bersama dalam Yohanes 3 ditegaskan, Nikodemus, kalau kamu tidak dilahirkan dari atas, jangankan masuk kerajaan sorga. Melihat kerajaan sorga saja tidak bisa. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, kamu harus dilahirkan kembali. Jadi saudara, kita tahu bersama waktu Allah menciptakan manusia, manusia itu utuh secara jasmani dan rohani. Ya, waktu diciptakan dari debu tanah, dihembuskan dengan nefas Allah, sehingga menjadi makhluk jasmani dan rohani, akibatnya manusia hidup. Tetapi setelah berdosa terpisah dari Allah, Alkitab menegaskan manusia mati secara rohani. Mati secara rohani. Sehingga saudara, apapun yang Allah buat untuk manusia, kalau itu datangnya dari Allah, manusia tidak mampu mengerti. Manusia tidak mampu berespons. Manusia tidak mampu memberi tanggapan. Termasuk tanggapan bertobat dan percaya Yesus. Saya berkali-kali katakan saudara, ya, karena dosa, hukum dosa, dan hukuman dosa saudara, ya, saya termasuk orang yang tidak tertarik dengan Yesus Kristus, saudara. Tidak tertarik sama sekali. Ya, waktu saya masih sekolah minggu,
Karena dipaksa ke sekolah minggu, saya ke sekolah minggu. Tapi setelah remaja, saudara, jadi saya ini cuma sampai tamatan sekolah minggu, saudara. Setelah remaja, pemuda hilang dari gereja, saudara. Saya lebih senang berfoya-foya, bermain, dan sebagainya, sampai dalam kehidupan dosa yang luar biasa. Cita-cita saya cuma ingin punya cewek cantik dan banyak uang dulu. Mau caranya bagaimana dapatnya, terserah. Nggak peduli. Ya, nggak peduli. Itu saja cita-cita saya. Saya tadi baru ditelepon teman saya dari Jakarta 45 tahun lalu, saudara. Yang karena dia orang Muslim, saya pakai istilah mereka, bukan main ya, zaman jahiliyahnya kita dulu ya, saya pakai istilah begitu dengan dia, zaman jahiliyah kita ya, tapi saya pakai istilah, saya sudah hijrah dari zaman jahiliyah kita, saya katakan begitu. Tetapi waktu dia WA dengan saya, dia baru temukan, ya, dia bercerita, saya jadi tertunduk Tuhan. Apa yang bisa saya sombongkan? Siapa saya dulu Tuhan? Terikat dengan dosa, hukum dosa, hukuman dosa. Mengerikan. Mengerikan. Jadi kalau mau katakan mau percaya Yesus, nggak mungkin. Ngapain percaya si gondrong yang tersalib, setengah telanjang, bermahkota duri? Siapa dia? Saya pernah katakan di sini, bagi orang Yahudi, orang yang mati tersalib itu batu sandungan. Bagi orang Yunani, itu kebodohan. Masa percaya juru selamat yang tersalib? Mereka yang mengejar hikmat, bagaimana mungkin? Saya juga setuju. Nggak mungkin. Saya tidak mungkin bertobat. Puji Tuhan, ya, kebetulan dalam tanda kutip, saya lahir dari keluarga Kristen, sehingga ditanya agama apa, saya katakan Kristen. Tapi mungkin saya lebih ateis daripada ateis yang beragama Kristen, saudara. Seperti itu, hanya kebetulan lahir dari keluarga Kristen, tetapi terjajah oleh dosa, hukuman dosa, terjajah dan tidak bisa keluar. Saya mendengar tentang Yesus, tapi saya tidak bisa berespons. Saya tidak bisa menanggapi. Tapi saya bersyukur saya dipilih dan saya dilahirkan baru. Luar biasa, puji Tuhan. Saya dilahirkan secara rohani. Kalau saya tidak dilahirkan secara rohani, tidak dilahirkan kembali, saya tidak mungkin percaya Yesus. Saya tidak mungkin bertobat dan menerima Yesus. Jadi luar biasa anugerah Tuhan. Tuhan pilih dan Tuhan lahirkan baru oleh Roh Kudus. Saya tidak pernah cari Tuhan. Saya lebih senang cari cewek, cari uang, tapi mendadak Tuhan ubahkan saya. Akhirnya saya bisa mencari Dia. Itu hanya mungkin karena saya dipilih dan dilahirkan kembali. Dan kalau saudara lihat doktrin kelahiran baru, itu sifatnya pasif. Sifatnya pasif. Dilahirkan, bukan melahirkan. Sama seperti saudara lahir jasmani. Tidak ada dari antara saudara dan saya yang melahirkan diri kita sendiri. Tidak ada. Kita dilahirkan, kita pasif. Kita tahu-tahu terima kita lahir dari papa mama kita, orang Batak, orang Minahasa. Kita pasif, kita hanya bisa menerima, kita dilahirkan. Ini yang saya pernah jelaskan, tegaskan lalu, irresistible grace. Anugerah yang tidak dapat ditolak. Ya. Saudara tidak bisa tolak saudara lahir secara jasmani dari keluarga apa, suku apa, ya, saudara hanya bisa menerima. Lahir jasmani saja itu irresistible grace,
anugerah yang tidak dapat ditolak, apalagi lahir rohani. Itu sebabnya dikatakan dilahirkan dari atas, dari Roh Kudus. Irresistible grace. Jangan seorang pun menyombongkan diri saya bisa melahirkan diri saya. No way, no way. Tidak ada itu. Itu bukan Kristen. Itu bukan Kristen, minta maaf. Itu bukan Kristen. Jadi kita mengalami anugerah kelahiran baru. Itu yang kita alami. Yang kedua, dan saudara karena dilahirkan dari atas, berarti pekerjaan Allah, dan otomatis ya menegaskan bahwa ada yang dipilih dan ada yang tidak dipilih untuk dilahirkan. Seperti itu. Kalau itu bersifat umum, karena dilahirkan baru itu irresistible grace, mestinya semua orang dilahirkan baru. Seperti itu. Tapi realitanya tidak. Jadi ada anugerah pemilihan. Baru yang ketiga, akibat dilahirkan baru, kita mampu bertobat dan percaya Yesus. Kalau tidak, tidak mungkin. Tidak mungkin, saudara. Ya, mungkin ada something interest, ya, saudara mungkin bisa ikut-ikutan, tetapi sungguh-sungguh bertobat dan percaya Yesus yang sejati, yang asli, itu hanya semata-mata anugerah Tuhan, ya, yang memampukan kita bertobat dan percaya Yesus atau menerima Yesus. Nah, akibat kita bertobat dan percaya Yesus, ya, maka pada saat itu Roh Kudus memindahkan kita dari dalam Adam ke dalam Yesus. Kita dipersatukan dengan Kristus. Ini dia, ya. Kita dipersatukan dengan Kristus. Pindah dari dalam Adam ke dalam Kristus. Diadopsi menjadi anak Allah, dipersatukan dengan Yesus. Seperti itu. Akibat kita pindah dari dalam Adam, dimerdekakan dari dalam Adam ke dalam Yesus, ya, maka kita mengalami arti dimerdekakan dari dosa, dari hukum dosa, dan dari hukuman dosa yang kita miliki dalam Adam, dan menjadi hamba Kristus dan hamba kebenaran. Itulah justification and sanctification in Christ. Pembenaran dan pengudusan bukan karena kita, tetapi karena kita sudah berada dalam Yesus yang adil dan benar itu. Sehingga kita mengalami itu, ya. Dan kita dimerdekakan dari dosa. Saudara kalau baca surat Paulus kepada orang-orang di Korintus, saudara, ini jemaat di Korintus, jemaat yang paling penuh dosa, saudara. Tetapi Paulus tetap berkata, orang-orang kudus yang di Korintus. Ya, mereka memang secara subjektif masih hidup dalam dosa, jatuh bangun, tetapi secara status mereka itu adalah orang-orang kudus, orang-orang benar. Karena sudah di dalam Kristus dimerdekakan dari dosa dan dimerdekakan dari hukum dosa. Dimerdekakan dari hukum dosa ini itu bersifat status, sudah merdeka dari hukum dosa, tetapi juga bersifat subjektif. Artinya berproses makin hari makin bebas dari hukum dosa. Kalau saudara yang pernah mengalami ini mengerti bagaimana awalnya kita berdosa, berada dalam hukum dosa, terikat oleh dosa, tetapi pada waktu kita berada dalam Yesus, kita dimerdekakan dari dosa dan hukum dosa. Sehingga kita tertarik dengan Tuhan dan firman-Nya, tertarik
berproses makin hari makin seperti kebenaran Kristus secara subjektif. Makin mirip Kristus. Sampai orang-orang berkata, kamu ini sudah mau jadi pendeta ya? Itu yang mereka katakan ke saya dulu. Benar juga. Seperti itu. Karena melihat terjadi perubahan ini. Dan Alkitab memang menegaskan, siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yes. Yang lama sudah berlalu. Yang Amen. baru sudah datang. Mengapa? Karena sudah dimerdekakan dari hukum dosa, dan itu mulai teraplikasi. Mulai terwujud. Walaupun tidak seperti membalik telapak tangan, tetapi kalau kita buat grafik, ada kenaikan melalui proses jatuh bangun, ada kenaikan kita mulai bebas dari hukum dosa, dan nanti 100% kita alami waktu kita bertemu muka dengan Tuhan Yesus saat kedatangannya kedua kali. Ya, kita diberikan satu tubuh baru, tubuh yang sudah tanpa dosa, tinggal di dalam langit dan bumi baru yang tanpa dosa, 100% bebas dari hukum dosa. Selama kita di dunia, kita berproses, bahkan jatuh bangun, bahkan menangis, wahai Tuhan, mengapa saya masih begini? Ya, seperti itu bersifat hukum, dimerdekakan dari hukum dosa, bersifat objektif, status kita sudah bebas dari hukum dosa, tetapi secara subjektif sedang berproses. Dan yang ketiga itu dari hukuman dosa, kita bebas dari sana, tidak ada lagi penghukuman. Roma 8 ayat 1 menegaskan, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Tidak ada. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sudah menggantikan kita, menanggung upah dosa kita yang adalah maut itu. Ya. Sehingga di dalam persatuan dengan Yesus, inilah kemerdekaan yang sejati. Tapi ingat, merdeka dari hukum dosa dan hukuman dosa, masuk ke dalam hukum keadilan, kebenaran, hukum Kristus. Ya, kalau bisa terjajah dengan hukum kebenaran, hukum Kristus. Itu konsekuensi dari satu kemerdekaan. Kita merdeka dari Belanda, dari Jepang, ya, lepas dari keterikatan Belanda dan Jepang, pindah ke dalam keterikatan baru sebagai negara kesatuan Republik Indonesia dengan hukum-hukum, ya, Republik Indonesia yang mengatur. Kita tinggal berdoa, kita bersyukur ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar, kita bersyukur dan kita terus berdoa supaya itu bisa diimplementasikan. Supaya keterikatan kita dengan bangsa dan negara kita makin sinkron, ya, dengan keterikatan kita kepada Yesus. Seperti itu. Ya, jadi kita pindah dari dalam Kristus, dari dalam Adam ke dalam Kristus, dimerdekakan dari dosa, hukum dosa, dan hukuman dosa. Dan yang ketiga, kita secara pasti akan dimuliakan. Haleluya. Akan dimuliakan. Jangan kecewa kalau kemuliaan itu belum kita miliki sekarang secara utuh, tetapi percayalah, sebagaimana Yesus telah dimuliakan, kita pun akan dimuliakan bersama dengan Dia. Sehingga Dia berkata, jangan takut, di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Ya, jangan takut. Ya, percayalah kepadaku. Seperti itu. Inilah kemerdekaan dalam Kristus. Ya, freedom in Christ. Ya. Freedom in Christ yang kita miliki. Inilah kemerdekaan sejati. Inilah kemerdekaan kekal. Bukan insidentil. Ini kekal. Ya, kita alami sekarang
sampai ke dalam kekekalan. Kita nikmati sekarang, walaupun dengan segala kekurangannya, tetapi nanti ada consummation-nya, ada kesempurnaannya, ada penyempurnaannya nanti. Kenikmatan, kemerdekaan dalam Kristus, dan itu kekal. Itu kekal. Jadi timbul pertanyaan, ya, walaupun saya sudah jawab tadi, kenapa kemerdekaan itu hanya kita miliki dalam Yesus? Ya, kenapa tidak dari yang lain? Ya, seperti yang saya sudah katakan tadi, karena kita ya, hanya Yesus yang dapat menyelesaikan masalah dosa dan hukuman dosa kita. Kalau ada yang lain yang dapat menyelesaikan masalah dosa dan hukum dosa, serta hukuman dosa saya mau ikut dia. Bagus kan kalau ada 2 atau 3. Tetapi hanya dia, satu-satunya. Di bawah kolong langit ini tidak ada. Jadi bukan saja dikatakan Alkitab, tetapi historical, secara historis siapa? Siapa yang pernah mati dan bangkit? Tidak ada, cuma dia. Ya, cuma dia. Tidak ada yang lain. Ini bukan arogansi. Ini realita, ini fakta. Yes. Fakta. Hanya dia yang dapat menyelesaikan dosa dan upah dosa kita. Saudara-saudara, di tengah situasi sekarang, saudara, ya saya seperti saudara, kita semua mengalami ancaman virus corona, ya. Rasa-rasanya seperti kita berpikir, kapan giliran saya? Seperti itu. Sehingga banyak yang menyimpulkan, ini corona ini yang membuat orang mati. Bukan corona itu, tapi ketakutan. Betul. Iya. Yang membuat orang banyak yang mati. Karena ketakutan menurunkan daya tahan tubuh. Seperti itu, secara drastis. Ya, tetapi damai sejahtera itu menaikkan imunologis kita, daya tahan tubuh kita, saudara. Mestinya kalau kita meyakini kemerdekaan dalam Kristus, mestinya itu menimbulkan iman, pengharapan, dan kasih. Sehingga kita bisa melangkah dalam hidup kita. Saya sudah pernah mengatakan, ada yang bertanya kepada saya, kapan virus corona ini selesai? Saya katakan sampai tujuan Tuhan tercapai dengan mengizinkan, menetapkan virus corona ini ada. Saya mengatakan, saudara, virus corona ini bukan dari Tuhan, ya, tetapi diizinkan Tuhan masuk. Mengapa? Karena Tuhan tidak pernah merancangkan kejahatan, ya, kesusahan, seperti itu. Ya, Tuhan sumber damai sejahtera. Tetapi seringkali Tuhan izinkan masuk bagi orang yang di luar Tuhan itu bersifat destruktif, hukuman. Tapi bagi orang di dalam Tuhan itu bersifat edukatif, mendidik. Saya seringkali katakan, kadang-kadang kalau kita lagi enak-enak hidup, cenderung lupa Tuhan. Iman merosot. Tapi kalau mulai muncul ancaman, ketakutan, kita mulai cari Tuhan. Daud katakan, saat aku takut, aku percaya kepadamu. Daud bergumul, Daud pun takut. Tetapi dia katakan, saat aku takut, aku percaya kepadamu. Karena apa? Karena kalau Tuhan mengizinkan, itu bersifat edukatif, mendidik kita. Mendidik kita. Seperti itu. Tidak ada satupun yang dapat menjamah kita yang ada dalam Kristus. Tidak ada. Yes. Percayalah, sempurna kita. Kalau saudara katakan ada yang dapat menjamah, berarti yang dapat menjamah itu lebih maha kuasa dari Tuhan kita. Yeah. Ateisme.
itu ateisme. Itu menurunkan Tuhan menjadi bukan Tuhan. Tetapi ada hal-hal yang diizinkan dalam kontrol Tuhan untuk mendidik kita. Kalau bukan untuk mendidik kita, ya, mungkin untuk mengambil kita. Iya, untuk mengambil kita. Saudara, saya seringkali berkata begini. Kadang-kadang banyak orang ingin masuk surga tanpa mati. Iya, tidak mungkin, saudara. Masuk surga tanpa melalui kematian tidak mungkin, saudara. Terkecuali saat kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Kalau dia datang sekarang ini, kita tidak akan mengalami kematian tubuh. Kita langsung diubahkan dengan tubuh baru. Masuk ke dalam langit dan bumi baru. Tetapi selama itu belum terjadi, masuk surga harus melalui mati. Ya. Jadi justru kematian menyempurnakan kasih Allah. Menyempurnakan kasih Allah untuk membawa kita masuk dalam kemuliaan sorga. Jadi kemerdekaan dalam Kristus seharusnya melahirkan iman, pengharapan, dan kasih. Seperti itu. Ya, ini barangkali cuma 2-3% orang yang mati karena kena COVID. Itu kecil sekali. Ya, itu bisa terjadi orang di dalam Tuhan maupun di luar Tuhan. Bedanya, di luar Tuhan itu bersifat destruktif, di dalam Tuhan bersifat edukatif dan menyempurnakan. Untuk menyempurnakan kasih Allah, membawa kita masuk surga. Dan maaf, saya tidak percaya kalau saya sudah masuk surga, mau turun lagi ke bawah, saudara. Enggak, saya nggak mau pulang lagi ke dunia. Terlalu indah. Terlalu indah. Paulus katakan tidak sebanding dengan kemuliaan apapun yang ada dalam dunia ini. Seperti itu. Jadi saudara, biarlah tema Freedom in Christ ini menghasilkan iman, pengharapan, dan kasih bagi kita di tengah-tengah situasi yang tidak gampang ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Ya, berdoa dulu Pak Christian. Bapa di sorga, hamba berhenti berbicara, menyampaikan kebenaran-Mu Ya, Tuhan. dalam keterbatasan hamba. Tetapi kami bersyukur ada Roh Kudus, Guru Agung kami, Ya, yang memimpin kami, bertugas memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran-Mu. Amin. Ya Allah Roh Kudus, meteraikanlah firman-Mu dalam masing-masing kami, ya, sehingga kami masing-masing dapat mengaplikasikan, khususnya melahirkan iman, pengharapan, dan kasih dari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. amin. Pak Christian masih ada waktu bersama dengan kita atau Oh, masih ada. Iya. masih ya? Saya nanti kan bisa diskusi toh. Silakan. Ya, memang setiap bulan Agustus ya kita selalu bikin acara dengan tema Freedom in Christ. Itu setiap tahun. Tetapi 2 tahun ini tidak bisa karena COVID, jadi kita tidak bisa buat acara Freedom in Christ. Dan biasanya kita setiap tahun dalam rangka kemerdekaan Singapura tanggal 9 dan tanggal 17 itu Indonesia, jadi kita ambil kena hari Minggu. Nah, jadi kalau kena hari Minggu di antara 9-17 kita buat di situ. Supaya sama-sama kita rayakan Singapura dan Indonesia. Dan selalu kita buat acara itu dengan besar. Wah. Ya, selalu kita pakai ballroom, Marriott itu. Kita pakai seluruh ballroom itu. Dan puji Tuhan, di peristiwa yang kita namakan Freedom in Christ, selalu penuh itu. Selalu banyak yang datang. Dan itulah kesempatan di mana orang-orang Kristen yang belum dilahirkan baru, belum bertobat, itu punya kesempatan ditantang
untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi walaupun sudah Kristen, tapi kalau belum dilahirkan baru, belum bertobat dan beriman kepada Tuhan Yesus, ya cuma agama Kristen itu. Jadi memang acara ini kita selalu buat ya, dari tahun ke tahun. Tapi 2 tahun terakhir ini kita tidak bisa buat. Saya tadinya masih berpikir untuk pakai ballroom by MCA di hari mungkin di minggu kemarin tuh tanggal 15, tapi ternyata belum bisa juga karena Singapura pun masih dalam fase 2 sekarang. Ya, sudah bebas tapi masih bebas dalam keterbatasan gitu. Dia keterbatasannya dimakan bersama di restoran itu belum bisa. Tapi sekarang mungkin tanggal berapa ini sudah masuk ke fase 3 lagi. Ya, jadi acara ini memang Freedom in Christ kita buat setiap tahun. Tapi hari ini kita bersyukur karena kita juga bisa melakukan itu walaupun hanya lewat Zoom meeting. Dan terima kasih untuk Pendeta Dr. Christian Lasut yang sudah menjabarkan dengan sangat-sangat jelas tentang freedom in Christ. Amin. Amin. Saya percaya apa yang disampaikan oleh Pendeta Dr. Christian Lasut sudah sangat-sangat jelas. Ya. Sangat-sangat jelas. Tahun 2018, ini Pendeta Chris di Singapura. Freedom Oh in iya. Oh 2018 Pak Christian yang khotbah itu di Freedom in Christ. Bukan. Saya Natal. Oh, Natal ya Pak ya? Iya. Oke. Freedom in Christ nggak pernah ya? Ya, belum. Oh itu 2019 kan Gilbert. Iya. 2018 Pak Daniel kalau nggak salah. Oke. Berarti Oke. waktu Natal. Natal 2019 ya Pak Christian. Betul sekali. Iya. Sesudah itu sudah nggak bisa masuk. Mau rencana pasca tapi tidak bisa juga. Iya, sudah dirancangkan itu, tapi kemudian sudah ada peraturan kan. Iya.